Kita mulai tutorial sederhana pada kali ini dengan membuat program sederhana terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan project yang akan saya pakai buat tutorial ke depan. Jadi saya teman-teman bisa buat sebuah folder dengan file index.html dan file app.js. Di file index.html itu nggak ada yang aneh-aneh, cuman tag H1 biasa, terus dengan dengan pemanggilan script JavaScript app.js di file HTML. Nggak ada yang aneh-aneh banget, cuman kayak gitu doang. Terus di sini ada sebuah file dengan nama package.json. Ini sebenarnya saya pakai Node.js ya. Jadi kan di sini ada npm-nya, saya pakai Node.js. Ntar makainya bisa dipakai dieksekusi gitu lewat terminal filenya. Nah, ntar bisa saya demoin untuk pengaksesan file ini app.js lewat browser dan juga dengan npm atau Node.js. Nah, untuk pertama kita bikin sebuah program sederhana menampilkan konsol, yaitu menampilkan sebuah pesan di konsol JavaScript. Untuk menampilkan pesan kita bisa pakai konsol log gini, terus string apa yang mau kita tampilin, misal hello JavaScript. Nah, penggunaan titik koma di JavaScript itu opsional ya. Jadi kalau pakai titik koma ini bisa, kalau nggak pakai titik koma juga bisa. Di sini saya nggak pakai titik koma, jadi ntar sebenarnya kalau ada titik koma maupun ada titik koma sebenarnya bisa aja dieksekusi, cuman dari teman-teman diharap konsisten. Jadi kalau nanti pakai titik koma diharap ya pakai titik koma semua, kalau enggak ya jangan pakai titik koma gitu, biar kodenya itu konsisten gitu aja sih. Nah, di sini bisa kita save, lalu dari sini untuk mengakses di browser kita bisa pakai ini, pakai server browsernya pakai mau yang diinstal di komputer kita. Saya pakai Firefox. Nah, ini tadi untuk filenya yang ini belajar JavaScript sederhana itu tampil di sini. Nah, untuk melihatnya kita tinggal klik kanan, inspect, lalu lihat di konsol. Nah, ini JavaScript. Nah, ini dari sini dia tampil. Kalau kita rubah hello mantap itu, terus kita refresh, dia berubah. Itu yang make browser. Sedangkan yang kedua kita bisa pakai npm atau node-nya, kita bisa eksekusi melalui terminal. Sini saya ada terminalnya, kita bisa pakai perintah node app.js. Nah, di sini dia akan ambilnya sini. Nah, untuk kedepannya kemungkinan saya akan lebih banyak menggunakan ini ya, node-nya, biar bisa dieksekusi lewat ininya langsung, kita nggak harus bolak-balik ke browser. Cuman kalau mau pakai browser, teman-teman bisa lakukan hal yang seperti tadi. Kalau ada perubahan tinggal refresh. Kalau pakai Visual Studio Code itu ada yang namanya live server, yang semuanya itu bisa langsung refresh sendiri gitu kalau di Visual Studio Code. Nah, kemudian nanti ke depan saya akan pakai Node ini untuk mengeksekusi file JavaScript-nya. Yang selanjutnya itu
saya mau demoin soal yang ini ya, untuk yang mana ini. Nah, soal aturan penulisan JavaScript, aturan penulisan variabel dan konstanta. Jadi di bahasa pemrograman JavaScript maupun sebenarnya di bahasa pemrograman lain itu ada aturan penulisan yang harus dipatuhi gitu, termasuk dalam aturan penulisan variabel maupun konstanta, dimana yang di sini nanti saya sekalian jelasin gitu. Jadi di aturan penulisan JavaScript sendiri itu dia bersifat case sensitif. Case sensitif itu berlaku untuk semuanya ya, baik itu variabel, baik itu kita bikin sebuah function, baik kita bikin keyword, reserve keyword yang ada di JavaScript itu sebenarnya semuanya case sensitif. Jadi besar dan kecilnya apa yang kita tulis itu di JavaScript itu berbeda gitu. Yang kedua itu white space maupun tab akan diambilkan. Jadi JavaScript itu ketika kita bikin sebuah kita ketikkan sesuatu tapi kita pakai spasi yang panjang atau kita pakai tab, itu sebenarnya di JavaScript nggak dihitung atau nggak dianggap gitu, atau bukan dilewati sih, tapi nggak dianggap. Cuman penggunaan white space maupun tab itu di penulisan JavaScript sangat dianjurkan karena di situ dapat mempermudah kode yang kita tulis atau kode yang kita ketikkan itu lebih mudah untuk dibaca. Jadi disarankan buat menggunakan tab untuk misal kita buat function nih, kita kan function bla bla bla, terus di dalamnya itu biasanya kita pakai tab supaya membedakan kode ini tuh function, terus ini tuh kode yang mau kita eksekusi itu. Jadi disarankan buat penulisan program yang kita ketikkan atau kita tulis itu menggunakan white space maupun tab gitu. Dan juga untuk penggunaan baris komentar itu kan biasanya kita bikin sebuah komentar buat ngasih tahu ke diri kita sendiri atau ke programmer yang lain kalau ini sebuah function, ini sebuah perulangan yang seperti ini atau yang seperti apapun, kita biasanya pakai komentar. Itu biasanya untuk memberikan dokumentasi ke partner kita maupun diri kita untuk mengingat kode yang kita tulis itu. Contohnya tuh seperti ini. Kalau di sini tuh case sensitif tuh biasanya seperti ini. var jumlah ini kan dengan var jumlah ini. Sebenarnya ini kita nulisnya sama-sama jumlah, cuman kan di sini dia pakai huruf gede yang awalnya di sini pakai huruf kecil nih. Jadi sebenarnya di JavaScript itu berbeda. Kalau kita isi nilainya mau ini 10, terus ini 15, kemudian kita cetak jumlah dengan jumlah. Nah ini tuh sebenarnya nilainya berbeda gitu, paham kan ya? Paham. Kalau ini dikasih jumlah gitu, terus jumlah itu gimana coba kita ini ya. Nah sama di sini nilai yang di bawah akan menimpa variabel yang di atas gitu. Itu soal case sensitif ya. Kalau yang terkait untuk soal komentar tadi, kita bisa ngasih komennya tuh kayak gini.
Pokoknya kita bikin var aja deh, var address. Nah, kita bisa kasih komentar seperti ini. Ini untuk komentar yang satu baris, makanya ini kan, ini adalah alamat. Terus kita panggil addressnya. Nah, sebenarnya JavaScript akan mengabaikan si komentar ini ya. Jadi dia tidak akan dieksekusi, jadi dia tidak akan tampil. Nah, di sini yang tampil di Jakarta aja, si komentar akan diabaikan. Nah, ini terkait untuk komentar yang satu baris. Kalau untuk yang multiple baris, kita bisa pakai slash bintang diakhiri dengan bintang slash yang ada di sini. Itu ini komentar lebih dari satu baris ini. Ketika kita run pun hasilnya akan sama. Ini akan diabaikan juga, gitu ya. Kemudian lanjut, kita membahas soal variabel. Nah, variabel itu apa sih? Nah, variabel itu bisa dikatakan tempat kita menampung data gitu. Jadi kalau tadi kan kita bikin var address, nah itu sebenarnya address itu adalah variabel. Sedangkan Yogyakarta yang tadi itu, yang ini adalah datanya, dan ini adalah variabel itu. Jadi diibaratkan kayak mangkok nih, si variabel itu bisa nampung berbagai macam tipe data. Ada yang kalau mangkok kan bakso bisa, soto bisa, nasi goreng pun bisa, mie rebus juga bisa, air putih pun bisa. Nah, di JavaScript itu sama, variabel itu bisa menampung berbagai tipe data. Dia bisa nampung string bisa, number bisa, boolean bisa, array bisa, objek pun bisa. Nanti untuk tipe data itu kita akan bahas di tutorial kedepannya. Nah, untuk aturannya sendiri, dia itu bisa menggunakan var, let, ataupun const untuk konstanta gitu ya. Jadi gini, penggunaan variabel itu, kalau kita bikin variabel, dia bisa menggunakan var gini kan, var address itu misalnya Jakarta. Kita juga bisa menggunakan let, umur sama dengan 25. Nah, si ini tuh adalah datanya, dia bertipe string. Terus yang ini data bertipe integer gitu. Terus nah, apa sih perbedaan var dan let? Sebenarnya perbedaannya itu, kalau yang pernah saya baca sih, di segi keamanannya gitu. Jadi let itu keamanannya lebih baik daripada var. Itu keamanannya itu bisa di scoopingnya kalau nggak salah di JavaScript itu, di situ sih. Jadi tapi kalau untuk yang sekarang sih katanya disaranin untuk menggunakan let daripada menggunakan var. Nah itu ya. Terus ntar ada juga konstanta, tapi ntar kita bahas ya. Nah, ini tuh juga bersifat case sensitif, yang seperti yang tadi saya bilang juga kan, var aja deh, var umur sama dengan 30. Nah, umur di sini dengan umur di sini tuh beda. Kalau umur di sini tuh dia pakai huruf kecil U-nya, ini umurnya pakai huruf gede U. Jadi ini tetap dianggap berbeda oleh JavaScript gitu. Terus di sini harus selain dari reserve keyword. Nah, reserve keyword itu apa? Nah,
ini termasuk reserve keyword ya. Jadi var, terus let, terus const, function, for, while, gitu-gitu. Ini termasuk beberapa reserve keyword dari JavaScript, dan masih banyak sih sebenarnya yang lain itu. Nah, ini tidak bisa digunakan sebagai nama variabel itu. Selanjutnya itu umumnya penulisannya dengan gaya camel case. Gimana sih gaya camel case? Nah, ini dia gaya camel case tuh gini, pokoknya var umur Andi. Nah, ini itu dia pakai awalan pertama dari katanya itu biasanya dia pakai huruf gede. Itu kalau camel case sama dengan 15 pokoknya. Var alamat Pak Budi. Nah, seperti ini sama dengan bantu. Nah, ini dia pakai camel case seperti ini ya. Terus tidak disarankan membuat variabel tanpa keyword var, let, atau const. Nah, jadi gini, sebenarnya kalau kita bikin sebuah variabel langsung aja kita bikin namanya gini, saya hapus ya, alamat sama dengan kolom logo gitu kan, kita cetak alamat itu. Nah, sebenarnya di sini itu dia nggak masalah, si JavaScript akan menganggap itu sah-sah aja kita bikin sebuah variabel tanpa menggunakan var, let, ataupun const. Namun disinilah kita harus berhati-hati, karena penggunaan variabel tanpa keyword yang saya sebutin tadi itu berpotensi menimbulkan bug yang gimana ya, bisa dibilang bug yang agak berbahaya gitu. Jadi di JavaScript disarankan kalau kita buat variabel itu ya pakai ini, pakai var atau let atau const itu. Meskipun kayak gini pun nggak masalah, dia bisa dianggap itu sebuah variabel, tapi benar-benar nggak disaranin buat membuat variabel dengan gaya yang norak seperti ini ya, gitu. Selain itu berbahayanya di sini. Umpamanya kita bikin angka 1, var angka 1. Ini saya mau ngedemoin gimana gimana case sensitif dan penggunaan variabel yang nggak pakai keyword itu bisa menimbulkan beberapa bug lah gitu. Sama dengan 10, var angka 2 sama dengan 20, var angka baru sama dengan K1 plus K2, var angka baru gitu. Kalau kayak gini itu kan bisa nih, nah dia muncul. Nah, kondisinya kita bikin seperti ini, angka mantap gitu lah ya, mantap sama dengan kita bikin 10% nya dari angka baru gitu kan. Nah, di sini kita itu bikin sebuah variabel yang sama dengan angka baru, tapi kita ini dibikin kecil gitu. Ini angka baru sama dengan angka baru ditambah angka mantap. Sebenarnya harapan kita itu angka baru di sini itu kan akan berubah nilainya dengan si angka baru yang ditambahkan dengan angka mantap nih ya.
kita print dulu angka baru gitu ya. Nah, muncul nih di sini hasilnya 30 sama. Kok bisa ya? Nah, di sini tuh JavaScript nggak mau tahu nih, ini kan sebenarnya sah-sah aja kita bikin kayak gini, dan si JavaScript nggak ngeluarin error, padahal seharusnya kan ini error nih, nggak sesuai gitu kan. Tapi di JavaScript nggak masalah, ini sah-sah aja, itu kan dia nggak ngeluarin error. Jadi gimana nih kalau yang kayak gini kan, kalau kecil itu nggak masalah, nanti kita bisa nerawang aja. Tapi kalau programnya udah gede, wah itu bahaya banget dah itu gitu. Nah, di sini dia itu angka baru di sini itu karena ada case sensitif, makanya dia dianggap berbeda, jadi nggak berubah. Beda kalau ini ya, kita bikin angka baru di sini, coba hasilnya gimana. Nah, di sini akan berubah. Jadi case sensitif itu sangat berpengaruh di JavaScript. Nah, untuk kasus yang dia nggak pakai let dan var, harusnya kan ya udahlah JavaScript harusnya ini keluarin dari error gitu kan. Sebenarnya kita bisa atasi itu dengan penggunaan keyword useTrick. Nah, useTrick ini akan mengeluarkan error ketika kita nggak pakai keyword var atau let atau const itu di angka baru. Nih, sebenarnya di sini pun udah dikasih errornya ya. Tapi kalau kita lihat lagi itu, nah di sini tuh dia angka baru is not defined. Kita bikin sebuah variabel baru, tapi kita nggak pakai var atau let ataupun const. Nah, di sini akan diprotes. Itulah penggunaan si useTrick ini. Nah, dengan catatan useTrick ini harus diletakkan di program yang paling awal atau paling atas. Jadi kalau kita nggak ada function ya, dia dikasih di paling atas. Tapi kalau kita bikin sebuah function kayak gini kan, dia harus dikasih juga di paling atas di functionnya gini. Nah, gitu ya, pokoknya dia harus dikasih di paling atas gitu. Nah, ya. Terus yang selanjutnya itu variabel di JavaScript itu bersifat typeless programming language. Apa sih maksudnya? Nah, typeless programming language ini itu tuh sebenarnya kita bisa ngerubah tipe data dari variabel yang udah kita definisikan. Ini contohnya nih, ini ya, umpamanya var angka sama dengan 25, terus kita log angka gitu kan. Nah, dia muncul nih 25. Nah, ternyata di tengah jalan kita ubah tipe datanya Anggun gitu kan. Kita ini log angka, kita udah ubah dengan tipe data string, terus kita cetak lagi. Nah, loh, di bawah udah berubah gitu. Nah, inilah yang dinamakan dengan typeless programming tadi ya. Jadi dia itu bisa diubah di tengah jalan. Nah, disinilah kita yang harus berhati-hati, karena ini bisa juga berpotensi menimbulkan bug yang tidak kita sangka juga kan. Di awal kita udah definisikan dengan tipe datanya ternyata tipe datanya angka. Nah, di tengah jalan kita ada rubah tipe datanya, baik itu berupa string maupun boolean maupun yang lain gitu kan. Nah, nanti di sini akan berubah juga
dan itu tidak terjadi error ya, karena dia typeless program, jadi dia bisa diubah-ubah. Berbeda dengan pemrograman kayak Java gitu, dia harus dikasih datanya itu sesuai dengan tipe data yang dia didefinisikan gitu. Nah gitu sih. Jadi harap berhati-hati kalau kita membuat variabel dan mengisinya, dan nanti kita harus cek juga ketika mau merubah datanya itu sesuai atau enggak gitu. Nah yang selanjutnya adalah kita bahas tentang konstanta. Ini sebenarnya konstanta itu sama kayak di bahasa pemrograman lain, jadi dia itu nggak bisa diubah datanya ketika udah kita definisikan. Ini contohnya tuh kayak gini. Konstanta itu dia pakai cons ya, cons nama awalnya Anggun, log nama, kita run terlebih dahulu. Nah namanya di sini keluar, di sini kita ubah nama sama dengan mantap. Nah di sini udah kasih error nih, udah dikasih error. Kalau kita paksa buat jalanin, di sini ada error assignment to constant variable, jadi dia nggak bisa diubah datanya. Nah mungkin teman-teman udah paham ya tentang konstanta ini gitu. Untuk variabel konstanta dan aturan penulisan mungkin cukup dulu sampai sekian. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Kalau ada yang mau menambahkan bisa juga di kolom komentar. Kalau suka ya di like, kalau nggak suka jangan di dislike ya. Mantap. Kita lanjut nanti di tutorial selanjutnya yang pasti akan lebih mantap dan lebih jos lagi. Makasih ya teman-teman.